Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dalam setiap pemilu di Indonesia, semua kekuatan politik selalu memperebutkan suara sekitar 40 juta anggota organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Tak terkecuali pada pemilihan presiden secara langsung tahun ini. Dalam pemilihan presiden pertama di tanah air ini, sejumlah kader NU ikut ambil bagian. Salah satunya Ketua Umum PBNU, Hashim Muzadi, yang akan mendampingi Megawati Soekarno Putri. Sebagai orang nomor 1 di NU, nama Hashim menempati peringkat teratas sebagai pasangan para kandidat capres. Namun, pencalonan Hashim ini sempat mendapat tantangan dari para tokoh berpengaruh di NU. Alasan mendasarnya itu ya karena NU itu bukan organisasi politik. Dua, yang saya dukung adalah orang yang jujur untuk menjadi presiden, wakil presiden. Nah. Hashim Muzadi dilahirkan di Bangilan, Tuban pada tanggal 8 Agustus 1944 dari pasangan Haji Muzadi dan Hajah Rumiati. Kemudian oleh bapak saya, karena bapak saya itu disiplin di dalam belajar, ini si Hashim dipindahkan ke SR1 Bangilan sini. Nah, di sana kelas 5 dia diikut sertakan ujian akhir, ujian persamaan dulu. Gitu. Kemudian dari tamat SR ujian persamaan itu dia mau dimasukkan ke Gontor. Ketika saya berumur 13 tahun, saya mondok di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Sampai umur 19 tahun. Saya keluar tahun 62 dan mendapatkan sertifikat tamat. Sehingga saya merasa yang mencetak saya, membentuk kepribadian, cara berpikir, bersikap, baik pribadi maupun sosial, itu adalah Pondok Modern Gontor Ponorogo. Nah, setelah itu saya berpindah-pindah dari pesantren ke pesantren lain. Saya niat memang saya pilih pesantren yang tradisional, yang salafi kalau menurut istilah di Indonesia. Tahun 64 saya masuk di IAIN Malang. Di tengah kesibukannya menahkodai NU, Hashim juga mengelola pondok pesantren mahasiswa Al-Hikam di Malang. Memang sejak awal ya proses berdirinya pondok ini kan inisiatif Aba, tapi Aba di sini kan posisinya lebih banyak di luar gitu Mas. Nah di sini tuh ada Ustadz senior yang menjadi wakil Aba. Jadi yang megang pondok ini Ustadz Nafi yang bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar di pesantren. Dan Aba sifatnya sebagai pengasuh di atas pembina pesantren itu ya. Gitu. Nah, selama ini terhandle dengan baik karena memang sejak Aba punya kesempatan dulu 2 minggu sekali memberikan kuliah umum, dan karena beliau kesibukannya sudah semakin ketat ya, ketika jadi ketua PBNU menjadi 3 minggu sekali ada perkumpulan, ada pertemuan kuliah umum general lecture santri secara umum. Nah disitulah proses pendidikan itu berlangsung gitu ya. Dalam meniti karir di NU, Hashim merangkak dari bawah.
Pengalaman di organisasi yang didirikan Syekh Hedratus Hashim Asy'ari ini diawali dari menjadi ketua ranting NU Bulu Lawang, Malang. Perlahan tapi pasti, jabatan di NU dan Ansor pun dicapai hingga puncaknya, yakni Ketua Umum PBNU. Bahkan dia sempat menjadi Ketua DPC P3 Malang. Sebagai warga Nadiyin, pesantren tampaknya menjadi tempat pendidikan yang sangat berpengaruh dalam perjalanan Hashim. Saya berpindah-pindah, misalnya di pesantren Kiai Abu Fadl di Tuban, Kiai Maimun Zubair di Sarang Lasem, Jawa Tengah, juga kemudian di Banten dan di beberapa pesantren, sehingga saya dapat membandingkan bagaimana kekuatan pemikiran modern dan kekuatan pemikiran salafi itu. Dari perkawinannya dengan Mutamimah, Hashim dikaruniai 6 orang anak. Abdul Hakim Hidayat, Yuni Arofah, Hilman Wakdi, Afi Rahmawati, Laili Abidah, dan Muhammad Yusron Sikki. Masalah pencalonan Bapak itu kalau saya pribadi sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu mikir gitu ya. Istilahnya ya sebagai anak ya apa yang bisa saya bantu aja gitu. Kalau memang pencalonan itu baik ya kita harus setujui. Tapi kalau memang pencalonnya itu ada mudaratnya, bagaimana biar itu menjadi sebuah manfaat, itu aja kan Mas. Nama Hashim Musadi mulai ramai dibicarakan setelah dipinang oleh 2 calon presiden, Wiranto dan Megawati Soekarno Putri. Namun ia akhirnya memilih Megawati dan menolak Wiranto dengan alasan pendekatan Wiranto terlambat. Kalau saya pragmatis politik, saya tidak memilih Bu Mega. Justru karena ada idealisme, saya memilih beliau. Karena di bawah beliau ada umat yang dia juga Islam, tetapi belum melakukan secara baik. Yang biasa disebut orang abangan lah, priayi lah, atau apalah begitu, kejawen dan sebagainya, tapi agamanya Islam. Nah, ini sangat besar. Sementara NU itu adalah orang yang beragama sudah jalan, ya, yang disebut umat ijabah, mereka umat dakwah. Ini harus diadukan kohesi. Dan kohesi itu harus dengan cara melihat pemimpinnya bersatu. Jadi sebenarnya pertemuan ini tidak hanya segmen politik, tapi juga kita harapkan punya pengaruh kultural. Dan sekarang sudah mulai kelihatan. Teman-teman PDIP sudah mulai merapat ke surau. Mereka sudah mulai merapat ke masjid. Yang Islam tentu di sini kesiapan ulama-ulama untuk bisa menggandeng kembali. Dan mereka sama-sama berada di grassroots. Nah, grassroots ini yang bisa menangani hanya ulama-ulama NU di pedesaan. Nah, bagaimana Allahu Akbar tidak dibenturkan dengan merdeka? Hashim Musadi menerima pinangan Megawati sebagai calon wakil presiden. Tampilnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menimbulkan kekhawatiran akan terseretnya kembali Nahdlatul Ulama pada kepentingan politik praktis setelah Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 memutuskan kembali ke Kita 1926. Saya terus terang sangat prihatin. Saya cemas, risau dan gelisah. Sebab saya melihat sekarang ini NU semacam dijadikan kuda tunggangan atau kendaraan taksi
bisa dipakai orang kemanapun untuk mencapai kedudukan, pangkat, bahkan kekayaan. Dan kalau ini diteruskan, itu akibatnya parah. Bukan saja secara nasional. Nantinya kalau orang ini jadi bupati, dia harus jadi pengurus cabang NU dulu, ketua cabang. Kalau ingin jadi gubernur, harus jadi ketua wilayah dulu. Dan itu akhirnya NU ini sudah sekali lagi menjadi kuda tunggangan dan taksi, kendaraan taksi yang bisa dipakai oleh siapapun yang punya uang. Ini pertama. Dan kita harus kembali secara murni pada khitoh. Hasyim Muzadi telah menonaktifkan dirinya sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama. Namun, dengan bersaingnya dua pemuncak NU, Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid di pentas pemilu calon presiden telah merebak gelombang dukung-mendukung di jajaran para kiai Nahdlatul Ulama. Saya terus terang melihat ya, memang ada kiai-kiai yang mendukung, tapi juga ada kiai-kiai yang menentang ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kiai sepuh ya, tampaknya dukungan terhadap Hasyim Muzadi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dukungan terhadap Salahuddin Wahid ya. Karena menurut pengamatan saya dari berbagai berita yang ada itu, tampaknya cuma kiai langitan aja atau sebagian kiai di Tapal Kuda saja yang masih mendukung Salahuddin Wahid ya. Tapi kiai-kiai lainnya mendukung Hasyim Muzadi. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan bahwa ini kan bukan cuma sosok individual, ini adalah hasil kerja tim, dan ini adalah juga misalnya bagaimana mereka melakukan manuver-manuver politik, baik itu tataran wacana ataupun tataran di bawah tanah atau tataran yang di permukaan tanah gitu kan. Semuanya itu kan juga masih terus berjalan, masih sangat dinamis, dan bukan mustahil misalnya yang tadinya mendukung Hasyim Muzadi bisa akan berubah menjadi mendukung Salahuddin Wahid ya. Karena memang manuver-manuver politik dari PKB ini tadi saya katakan akan jauh lebih efektif dilakukan karena dia adalah partai politik dan sah. Rivalitas antar Hasyim Muzadi dengan Salahuddin Wahid dalam memperebutkan suara kaum Nahdliyin tidak bisa dilepaskan dari ketidakharmonisan hubungan antara Hasyim Muzadi dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Dewan Syuro PKB. Memang Gus Dur dari pertama telah menyatakan bahwa dia tidak mendukung Pak Hasyim sebagai wakil presiden. Permasalahannya, kenapa Gus Dur tidak mendukung Pak Hasyim sebagai presiden? Mungkin sudah banyak dimuat di koran, dimuat di TV. Antara lain, Pak Hasyim dianggap telah melampaui wewenangnya sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak berkiprah di bidang politik praktis. Itu satu hal. Yang kedua, memang hubungan antara Gus Dur dengan Pak Hasyim tidak begitu harmonis, sehingga wajar kalau Ketua Umum Dewan Syuro tidak memilih beliau sebagai orang yang didukung untuk melaju untuk menjadi wakil presiden. Apalagi hubungan Gus Dur dengan Ibu Mega kita juga ketahui dari mula. Saya ini sudah 20 tahun berteman dengan Gus Dur, melayani Gus Dur. Mulai tahun 79, beliau datang dari Irak. Baru masuk di Indonesia, saya sudah ketua NU cabang Malang. Mulai 79 sampai 99 saya bersahabat terus. Jadi saya tahu betul beliau lahir dan batin. Untuk masalah pribadi tidak ada masalah. Tapi karena posisi yang satu politik, yang satu NU, maka tentu ada perbedaan aroma dan perbedaan paradigma. Nah ini kadang-kadang yang belum terbiasa umat itu melihat perbedaan. Karena selama 20 tahun saya sama terus sama Gus Dur. Nah ketika saya tetap ketua umum PBNU, beliau ada di Dewan Syuro, yang politik kan ahli manuver. Sementara saya harus membawakan tata nilai. Saya harus kolaborasi dengan siapa saja, maka beda. Salah satu yang dianggap kelemahan Hasyim Muzadi dalam memperebutkan suara kaum Nahdliyin adalah silsilahnya yang bukan keturunan pendiri NU, kendati sang ayah, almarhum Haji Muzadi, adalah aktivis Nahdlatul Ulama di Tuban, Jawa Timur.
Saya kira banyak di antara kiai-kiai kita itu yang begitu menaruh hormat dan respect kepada pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Betapapun, walaupun tidak diungkapkan, garis keturunan ini dan respect terhadap pendiri Nahdlatul Ulama ini tidak bisa dinafikan. Bahwa hal itu tidak terungkap secara transparan karena memang mungkin tidak etis untuk diungkapkan bahwa pertimbangan itu dari faktor ini, tetapi di dalam diskusi-diskusi internal para kiai itu merasa bahwa apalagi para kiai sepuh yang pernah belajar atau menjadi santri dari pendiri Nahdlatul Ulama ini atau kakek dari Gus Dur atau Gus Salah ini merasa sangat terganggu apabila ada dua calon yang sama dan dia tidak memilih anak dari gurunya. Saya kira itu bagian dari kampanye, Mas. Jadi bukan bagian dari kebenaran. Karena kalau itu betul-betul dilakukan betul, Alwi Shihab tidak bisa jadi ketua PKB loh. Karena darahnya tidak seberapa biru dia. Maka sebenarnya di sini bahwa darah biru, darah hijau, saya kira sudah zamannya sudah lewat. Kita akan membangun sebuah organisasi gaya republik di mana setiap orang yang berprestasi dia harus bisa naik ke atas. Apapun dia stratanya. Hasyim Muzadi bersama Megawati menitik beratkan platform kampanyenya pada sektor ekonomi dengan visi dan misi yang disingkat dengan Rekomendasi 5. Rekomendasi 5 merupakan singkatan dari rencana ekonomi Megawati dan Hasyim Muzadi berisi 5 bidang yang akan difokuskan jika keduanya memenangkan pemilu mendatang. Ya, gaya kepemimpinan Megawati dan Pak Hasyim Muzadi pastinya, dan saya yakin itu adalah slow but surely, lambat tapi pasti, gitu. Ketimbang adanya suatu greget yang kadang-kadang diinginkan oleh masyarakat luas ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena memang kalau kita lihat ya, itu apa yang dilakukan oleh pemerintahan Megawati selama ini memang melalui suatu penataan atau melalui suatu tahapan-tahapan yang memang ya, dikatakan mungkin lambat ya, tapi ada suatu tujuan akhir yang mungkin jelas ya, dibandingkan dengan suatu kebijakan-kebijakan yang dadakan gitu kan, atau kebijakan-kebijakan yang trendy, atau kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat ya, dan kemudian pada akhirnya itu justru tidak akan mencapai sasaran dari keinginan masyarakat. Sementara Anda tahu calon-calon presiden sekarang berupaya menonjolkan bahwa mereka lah yang paling populis, gitu kan? Mereka lah yang akan menjanjikan misalnya semuanya serba gratis atau serba murah. Ada yang kelemahan atau mungkin kekurangannya ya daripada 5 pilar yang ditawarkan Mega Hasyim. Itu adalah kalau kita ingin menyentuh kepada rakyat kecil, itu keuangannya harus diperkuat, sumber dayanya kuat. Nah, harusnya di platformnya itu masukkan bahwa kalau kita mau menyentuh rakyat kecil, itu kita harus membuat yang diperbanyak itu adalah BPR. Bank Pegadaiannya itu harus banyak menyebar sampai ke desa-desa. Ya. Karena kalau kita bicara pendanaan diserahkan ke Bank BRI sampai kemana sih? Ya. Levelnya kan belum sampai menyentuh kepada rakyat kecil. Nah, rakyat kecil yang di desa-desa itu harus dibangun BPR. Nah, tentu aja BPR-nya yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, BPR inilah yang menyalurkan dana UKM dengan tingkat bunga mungkin yang katakanlah yang murah ya, karena ini mereka harus dibantu ya.
tingkat murah-murah. Nah, mungkin di platformnya Mega Hasyim sudah ada menyatakan bahwa tanpa agunan. Ya. Nah, kalau kita bicara tanpa agunan, bagus sekali, bagus sekali. Cuman ini kan tidak di backup oleh sistem kontrol yang baik. Ya. Nah, kita jangan sampai nanti kita mengulangi peristiwa masa lalu bahwa kita pengawasan lemah mengakibatkan kebocoran-kebocoran dana untuk UKM ini adalah besar sekali. Nanti macet lagi, tidak tepat sasaran. Rekomendasi 5, selain tidak berkomitmen menyalurkan dana bagi rakyat kecil, juga dinilai tidak menyertakan butir pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, suatu prinsip yang dinilai merupakan kebutuhan utama keberhasilan pembangunan di masa datang. Ya kalau dia nggak terapkan ini ya nanti akan nggak maksimal ya, hasilnya nanti kita seperti ya masa lalu juga. Nah memang saya sayangkan begini ya, Pak Hasyim ini kan sebenarnya sebelumnya terikutnya adalah dia ini membentuk fakta anti korupsi ya. Pak Hasyim dengan Muhammadiyah ya, NU Muhammadiyah. Nah harusnya dia masukkan di programnya gitu, di strategi dia bagaimana nih menerjemahkan ini, karena ini memang itu TAP MPRS gitu ya, kita harus patuhin gitu. Nah ini kok nggak kelihatan, ini sangat disayangkan ya sebagai Pak Hasyim yang kelihatannya kemarin tokoh anti korupsi yang dibentuk gitu. Nah kemudian juga Pak Hasyim ini kan dari pondok pesantren ya, pesantren artinya yang level bawah nih, ekonomi kerakyatan di level bawah ya. Mengapa dia tidak masukkan butuh bantuan dana selama ini, kan akses dananya kan terbatas mereka ke bank itu ada prosedur bank ya, karena agak lain dan bank yang umum yang besar seperti BRI itu mereka punya prosedur, mereka takut kehilangan duit sehingga mereka harus komit dengan prosedur yang ada. Nah kalau kita buat BPR, kita benarin sistem BPR gitu ya, mudah-mudahan masyarakat ini lebih enak dan gampang. Walaupun tidak memasukkan secara khusus pemberantasan KKN, Hasyim Muzadi memberikan 3 persyaratan untuk duduk dalam kabinet pemerintahannya bersama Megawati. Syarat pertama loyal. Loyal kepada bangsa dan negara dan loyal kepada pimpinan nasional. Seluruh orang-orang boleh masuk kabinet, apakah partai politik, ormas, perorangan, tapi begitu dia masuk pimpinan negara dalam kabinet, dia harus lebur dalam kepentingan nasional. Dia tidak boleh mengkapling-kapling negara. Nah, untuk kepada pimpinan nasional dia harus loyal, tidak boleh mendua. Sekarang ini kan kacau, loyalitas itu kepada partai apa kepada presiden. Nah, karena de facto parlementer sekalipun de jure presidentil, dan ini tidak boleh berlanjut. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dia harus cakap pada bidangnya. Dan yang ketiga dia harus bersih. Bersih ini ada 2 dimensi, bersih dari korupsi masa lalu dan bersih dari kekerasan yang menyakitkan rakyat. Sehingga kalau utuh kabinet itu, nah baru pelan-pelan kita akan memperbaiki Indonesia. Jika terpilih, Hasyim Muzadi harus menunjukkan putra Nahdlatul Ulama mampu menjalankan pemerintahan sekaligus menghapus duka kaum Nahdliyin akan kegagalan Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia yang jatuh sebelum waktunya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.